Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk belajar di rumah dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 2A, masih tema 2A, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, dalam pembelajaran 5 dan 6 kita sambil buka yuk di halaman 48. Di halaman 48 di sini ada Tony yang mempunyai teman baru. Teman baru Tony tinggal di sebelah rumahnya. Tony ingin mengajak bermain teman barunya. Nah, kalian bisa membaca percakapan ini di rumah ya. Setelah membaca, kita lihat di sini ada kata ajakan lagi. Kemarin kata ajakan apa, Kak? Ya, kalimat ya. Kalimat ajakan kemarin apa, Kak? Ya, kalimat yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini dalam percakapan Tony dan teman barunya ada kalimat ajakan yaitu ayo ikut bermain dengan kami. Itu yang pertama. Selanjutnya ada ayo kita rapikan bersama-sama. Ini termasuk kalimat ajakan. Miss ulangi lagi ya, di kalimat ajakan ini ada kata ayo, dan satu lagi ada kata mari. Nah, setelah kita mengetahui dan membaca kata ajakan dalam percakapan Tony dan teman barunya, kalian bisa menuliskan pengalaman kalian untuk mengajak teman kalian. Dan kata ajakan apa yang sering kalian gunakan kepada teman kalian ya. Boleh dipraktekkan di rumah. Oke. Selanjutnya kita buka di halaman 50. Di halaman 50 ini kita akan membahas bunyi sila ketiga. Bunyi sila ketiga dan makna dari sila ketiga. Masih ingat nggak bunyi sila ketiga? Siapa yang masih ingat? Betul, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Lambang sila ketiga, Kak? Iya, pohon beringin. Betul. Itu bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia dan lambangnya adalah pohon beringin. Nah, di sini tertulis makna sila ketiga ini adalah tetap bersatu walaupun berasal dari suku yang berbeda. Berikut contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Miss akan memberi contoh dan kalian bisa menyimak di halaman 50 ya. Yang pertama ada menjaga kekompakan dengan teman bermain. Di sini ada di buku ya. Yang kedua ada mempelajari tarian daerah. Setelah kita belajar pengamalan sila ketiga, selanjutnya kita akan belajar di halaman 53. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya, Kak. Di sini ada lagu judulnya Bermain. Ciptaan siapa? Ciptaan Ibu Sud. Boleh kalian sambil bernyanyi di rumah ya. Yuk, mari kita bernyanyi bersama-sama. Rambutan, bunga
Nah, setelah kalian bernyanyi bersama-sama judul lagu bermain, di sini dalam lagu bermain ini ada beberapa kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ada kalimat apa aja ya? Yuk kita lihat bersama. Akang belum dinyalain. Mikir dulu ya. Bagus lagi kata. Nah, setelah kalian bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu bermain, nah di sini lagu bermain ini ada beberapa kalimat ajakan. Ada beberapa contohnya kalimat ajakan. Nah, kita lihat bersama-sama yuk kalimat ajakan itu kalimat apa aja yang terdapat di lagu bermain. Ajakan apa yang terdapat dalam lagu bermain? Nah, yang pertama di sini ada kalimat ajakan ayolah kawan kita bermain. Kalian boleh sambil ditulis ya Kak di halaman 53. Miss mendekte di sini bisa dilihat di sini. Yuk, ayolah kawan kita bermain. Sudah ditulis? Selanjutnya ada bermain bersama-sama. Sudah? Yang ketiga ada kalimat ayo ayo lari-lari. Sudah? Yang keempat ada ayo lari jangan berhenti. Nah, ini termasuk kalimat ajakan yang ada di lagu bermain. Nah, jadi lagu bermain itu termasuk lagu yang mengajak untuk bermain dan mengajak kita untuk bermain dan berlari. Nah, paham ya Kak? Selanjutnya kita akan buka di halaman 54. Masih ingatkah bunyi sila keempat dan kelima? Nah, masih. Nah, bunyi sila keempat adalah betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bunyi sila ini kalian harus ingat selalu ya Kak, jangan sampai terlupa. Pengamalan menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila saat bermain. Miss akan memberi contoh pengamalannya. Yang pertama, pengamalan menerapkannya yang waktu bermain untuk sila keempat ada bermusyawarah sebelum bermain untuk menentukan permainan. Jadi kalian kalau bermain itu harus bermusyawarah dulu. Bagaimana kita akan main apa? Lalu siapa yang menjadi pemain dan siapa yang menjadi mungkin menonton atau apa. Nah, yang kedua untuk sila kelima. Sila kelima contoh pengamalannya adalah membagi tugas secara adil saat bermain. Jadi saat bermain harus dengan adil membagi tugasnya ya Kak. Nih, di sini ada bacaannya di halaman 54. Kalian bisa membaca, menyimak di rumah ya, dengan pendampingan ayah dan bunda. Nah, selanjutnya kita akan berhitung. Di sini kita akan berhitung mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Dibuka halaman 55. Sebelumnya kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terbanyak atau yang terbesar. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat bersama-sama. Di sini ada nomor kursi. Nomor kursi Tony 183, nomor kursi Nina 164 dan nomor kursi Made 222. 183, 164 dan 212. Di sini belum berurutan ya Kak.
Mari kita urutkan bersama-sama. Caranya hampir sama seperti cara yang jelaskan kemarin. Yang pertama, urutkan angka ratusannya dari yang terkecil. Karena kita mengurutkan dari yang terkecil, jadi kita lihat dulu angka ratusannya dari yang terkecil. Di sini ada angka 1, dan angka 2 ratusannya. Ratusan yang sama, di sini ada angka 183 dan 164 ratusannya yang sama. Setelah kita mengurutkan ratusannya, lalu kita urutkan puluhannya. Kita lihat puluhan yang paling terkecil. Ada 2 angka ratusan yang sama. Jadi bandingkan angka puluhannya, karena di sini angka ratusannya ada 2 yang sama, kita bandingkan puluhannya yang sama, yaitu ada angka 8 dan 6. 6 lebih kecil dari angka 8. Maka 164 lebih kecil dari 183. Di sini karena puluhannya yang paling kecil adalah 6 dan paling besar adalah 8. Maka di sini paling kecil 100 dari yang terkecil 164 dan 183 terbesar ya Kak. Urutan bilangan mulai dari yang terkecil kita lihat. Yang pertama tadi yang paling kecil 164, lalu ada 183 dan yang paling besar 212. Ini untuk contoh cara mengurutkan yang terkecil. Nah, selanjutnya Miss akan mencontohkan cara mengurutkan dari yang terbesar. Tadi sudah dari yang terkecil, sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar. Angkanya masih sama, nomor kursi Tony 183, nomor kursi Nina ada 164 dan nomor kursi Made ada 212. Caranya masih sama. Yang pertama, urutkan angka ratusannya dari yang terbesar. Karena kita mencari yang terbesar, berarti kita harus melihat angka ratusannya yang paling besar. Ada angka 2, lalu 1 dan 1. Ya, betul. Jadi di sini ratusan angka yang terbesar adalah 212. Selanjutnya, untuk mengurutkan selanjutnya, bandingkan angka puluhan dari yang terbesar. Kita bandingkan puluhannya dari yang terbesar. Di sini ada angka 8, ada angka 6 dan angka 1 paling kecil. Jadi untuk membandingkan angka puluhannya itu yaitu ada 8 dan 6. Di sini 8 lebih besar dari 6. Maka 183 lebih besar dari 186. Maaf, 163. Urutan bilangan mulai dari yang terbesar. Jadi yang terbesar di sini 212, lalu 183 dan 164. Maaf, di sini Miss salah tulis ya. Nah, semoga yang Miss jelaskan sampai sini kalian sudah jelas. Selanjutnya untuk melatih pemahaman, kalian bisa mengerjakan latihan soal di halaman 52 dan 56 dengan bantuan ayah dan bunda pastinya ya. Tetap semangat anak-anakku untuk mengerjakan pembelajaran jarak jauh ini, dan cukup sekian dari Miss Ika. Kurang lebihnya Miss Ika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.